Halo teman-teman, sahabat TioJB. Pak Imin sekarang nih berada di kota Hanoi, ibu kota dari negara Vietnam. Kalian tuh kalau denger nama Vietnam, apa sih yang ada di pikiran kalian? Pasti jawabnya macem-macem tuh. Ada yang keinget Nguyen, sepak bola, beras, ceweknya cakep-cakep, maupun wisatanya yang indah. Nah, kali ini Pak Imin mau kasih info fakta-fakta unik apa saja yang ada di negara Vietnam, termasuk sejarah kelam asal-muasal nama Nguyen. Di negara ini juga ada tempat yang bernama Pasar Cinta. Buat kalian para jomblo, kalian wajib nih mampir ke tempat ini kalau sedang liburan ke negara Vietnam. Jangan lupa nontonnya sambil minum kopi ya teman-teman. Kalau mau beli, linknya ada di bawah ini. Yuk tanpa berlama-lama kita berangkat menuju Vietnam. Yuhu. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis di Thanh Hoa, manusia setidaknya telah menghuni Vietnam sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi, yang dikenal juga sebagai budaya Bac Son. Pemerintahan awal dimulai ketika berdirinya Kerajaan Hong Bang pada tahun 2879 sebelum Masehi. Selanjutnya pada tahun 111 sebelum Masehi, dinasti Han di China menaklukkan wilayah Vietnam Utara. Dinasti di Cina ini memerintah Vietnam sangat lama banget teman-teman. Di dalam catatannya, dinasti di China ini menyebut wilayah ini sebagai Anan atau Annam. Setelah runtuhnya dinasti Tang, wilayah Annam melepaskan diri dari pengaruh China. Lalu mereka mendirikan kerajaan sendiri yang bernama Kerajaan Ngo pada tahun 939. Lalu berganti menjadi Kerajaan Dai Viet pada tahun 968. Selanjutnya pada tahun 1258 datanglah serangan pertama dari Kekaisaran Mongol. Dai Viet kalah dan harus menjadi negara bawahan Mongol. Namun beberapa tahun kemudian Dai Viet menolak untuk mengirimkan upeti, sehingga Mongol kembali melakukan serangan kedua pada tahun 1285. Dai Viet yang saat itu dibantu oleh Kerajaan Champa berhasil menghalau serangan dari Mongol. Nah, karena nggak terima tuh, Kublai Khan kembali mengirimkan pasukan untuk menyerang Dai Viet. Pada serangan ketiga ini, lebih dari 100.000 tentara Mongol diberangkatkan. Namun naasnya, pasukan Mongol kembali mengalami kekalahan dan banyak yang terbantai. Hal ini membuat kerajaan Dai Viet menjadi salah satu dari sedikit kerajaan di dunia yang berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Wih, hebat juga ya teman-teman. Wilayah ini terus diperintah oleh kerajaan lokal hingga pada tahun 1406 dinasti Ming di China melakukan invasi dan mereka berhasil menaklukkan wilayah ini setahun kemudian. Sayangnya, para pejuang di sini terus menggelorakan perlawanan dan terjadi banyak pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan Lam Son. Dinasti Ming akhirnya dapat diusir pada tahun 1428. Pemimpin pemberontakan Lam Son ini bernama Le Loi. Ia lalu menghidupkan kembali kerajaan Dai Viet dan ia menobatkan dirinya sendiri menjadi kaisar yang baru. Dai Viet lalu menyerang kerajaan Champa pada tahun 1471. Lalu wilayah Champa dijadikan sebagai negara bawahannya. Selanjutnya pada tahun 1771 setelah Dai Viet itu mulai melemah, meletuslah revolusi petani yang dipimpin oleh 3 orang bangsawan Nguyen. Dai Viet akhirnya runtuh pada tahun 1802. Nguyen lalu mendirikan kerajaan baru yang bernama Kerajaan Vietnam. Kerajaan Vietnam ini lalu membubarkan kerajaan bawahannya yaitu Kerajaan Champa dan resmi mencaplok wilayahnya pada tahun 1832. Nggak lama kemudian Prancis menyerang Vietnam dan berhasil menaklukkannya di tahun 1883. Kerajaan Vietnam lalu di bawah kendali protektorat Prancis hingga pada tanggal 9 Maret tahun 1945 setelah Jepang mengambil alih Vietnam dari Prancis. 2 hari kemudian yaitu pada tanggal 11 Maret 1945, Vietnam diberikan kemerdekaan oleh Jepang dengan nama Kekaisaran Vietnam. Namun, tak lama kemudian Jepang dibom atom dan menyerah kepada sekutu. Kelompok nasionalis komunis bernama Viet Minh di bawah komando Ho Chi Minh mendesak Kaisar Vietnam untuk turun tahta.
Dan benar saja teman-teman, Kaisar Baodai dari dinasti Nguyen ini akhirnya mengundurkan diri dan membubarkan monarki pada tanggal 30 Agustus 1945. Ho Chi Minh lalu mendeklarasikan negara baru yang bernama Republik Demokratik Vietnam pada tanggal 2 September 1945. Tak lama setelah Jepang keluar dari Vietnam, Perancis itu kembali masuk ke sini teman-teman. Dan mereka itu kaget, Vietnam kok sudah menjadi republik. Lalu pecahlah Perang Indochina pertama pada tahun 1946 antara Republik Demokratik Vietnam yang dibantu oleh Pathet Lao, Khmer Issarak, Jerman Timur, Uni Soviet, dan Republik Rakyat China melawan Perancis yang dibantu kelompok anti-komunis Vietnam, Kamboja, Laos, dan Amerika Serikat. Perang ini berlangsung selama 7,5 tahun dan berakhir pada tahun 1954 dengan kesepakatan Vietnam dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Vietnam Utara atau Republik Demokratik Vietnam serta Vietnam Selatan, yaitu Republik Vietnam. Setahun kemudian meletus perang saudara antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Perang yang sangat berdarah-darah ini berlangsung selama 19 tahun teman-teman. Vietnam Selatan yang kala itu dibantu oleh Amerika Serikat keteteran melawan pasukan Viet Cong dari Vietnam Utara. Vietnam Selatan plus Amerika Serikat kalah telak. Tercatat lebih dari 58.000 tentara Amerika dan 2 juta warga sipil Vietnam tewas akibat perang ini. Vietnam Utara dan Vietnam Selatan akhirnya resmi disatukan lagi pada tanggal 2 Juli 1976 dan bertahan hingga hari ini. Berikut 10 fakta negara Vietnam. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Sosialis Vietnam, dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama Kota Hanoi. Secara geografis, Vietnam berada di benua Asia kawasan ASEAN atau Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan negara Cina di sebelah utara, di sebelah selatan dan timur dengan Laut Cina Selatan, serta di sebelah barat dengan negara Kamboja dan Laos. Luas wilayah negara Vietnam sebesar 331.700 km persegi, dengan jumlah penduduknya sebesar 100 juta jiwa. Untuk agama, sebagian besar warga di sini memeluk kepercayaan tradisional. Sedangkan untuk etnis, terdapat 54 kelompok etnis yang diakui oleh pemerintah. Namun yang terbesar adalah etnis Viet atau Kinh. Bahasa resmi yang dipakai di negara ini adalah bahasa Vietnam. Kalian mau tahu nggak bahasa Vietnam itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo teman, bagaimana kabarmu? Nama saya Paimin, aku cinta kamu. Xin chào bạn, bạn khỏe không? Tôi tên là Paymi, tôi yêu bạn. Indeks pembangunan manusia di negara ini menempati peringkat 93 dunia. Negara Vietnam merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Perekonomian negara Vietnam bertumpu pada produk pertanian, perikanan, industri elektronik, industri pembuatan mobil, industri tekstil dan alas kaki, tambang minyak bumi, produk dari kayu serta pariwisata. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Amerika, Cina, dan Uni Eropa. Sedangkan mata uang yang dipakai di negara ini bernama Dong Vietnam. Kurs 1 dong setara dengan 0,63 rupiah. Kehidupan di Vietnam. Berbeda dari negara lainnya, penduduk Vietnam sebagian besar atau 65,6% tinggalnya itu di pedesaan teman-teman. Serta hanya 34,4% saja yang tinggal di perkotaan. Biaya hidup di negara Vietnam ini juga termasuk rendah. Ya mirip-mirip seperti biaya hidup di Indonesia. Sedangkan UMR atau gaji minimum di negara Vietnam pada tahun 2024 sebesar 3.445.000 dong hingga 4.960.800 dong per bulan, tergantung daerahnya ini. Kalau dirupiahkan sekitar 2,2 juta rupiah hingga 3,2 juta rupiah per bulan. Sedangkan angka kemiskinan di negara ini menurut pemerintah Vietnam pada tahun 2023 sebesar 2,93% dari total penduduk. Komunis. Tahukah kalian jika Vietnam merupakan negara komunis?
Seperti negara komunis lainnya, di negara ini cuma ada satu partai politik, yaitu Partai Komunis tentu saja. Nah, karena partainya itu cuma satu saja, maka politik di negara ini sangatlah damai teman-teman. Gak ada gontok-gontokan atau ribut antar partai. Yang unik teman-teman, meskipun negara ini komunis, namun masih ada pemilu di negara Vietnam. Tujuannya untuk memilih 500 anggota Majelis Nasional atau kayak DPR-nya gitu teman-teman. Selain caleg dari Partai Komunis, caleg independen juga dipersilahkan untuk mengikuti pemilu ini. Pada pemilu tahun 2021 kemarin, dari 500 kursi Majelis Nasional, 485 kursi dikuasai oleh Partai Komunis, 14 kursi dari independen, serta 1 kursi dibiarkan kosong karena ada sengketa pemilu. Nah, DPR yang terpilih ini bertugas selama 5 tahun dan mereka ini memiliki kuasa untuk memilih presiden dan perdana menteri Vietnam. Sebagai negara komunis, Vietnam juga memiliki beberapa pembatasan. Yuk kita bahas. Yang pertama, pembatasan media. Di negara Vietnam, seluruh media dikuasai oleh negara, sehingga masyarakat hanya bisa melihat informasi sesuai keinginan negara. Saluran media asing kayak CNN atau BBC itu diperbolehkan menyiarkan melalui TV kabel. Namun siarannya itu mengalami penundaan atau delay selama 10 menit. Hal ini dilakukan untuk penyensoran jikalau kontennya dianggap sensitif oleh negara. Lalu yang kedua, dilarang untuk mengkritik kebijakan negara. Termasuk demonstrasi juga dilarang teman-teman. Bahkan sekedar mengkritik pemerintah di sosial media juga dilarang. Kalian bisa dihukum puluhan tahun penjara tuh kalau mengkritik pemerintah Vietnam. Enakan di Indonesia kan? Mau hina-hina atau hoax menyerang presiden juga nggak diapa-apain. Harusnya aturan tegas kayak gini diterapin biar kapok tuh yang suka nyinyir. Pak Tani, kalian tahu ini? Kalau di negara kita, topi ini dipakai oleh Pak Tani di sawah, ya kan? Ternyata topi ini juga dipakai di banyak negara di Asia teman-teman. Salah satunya ada di Vietnam. Topi ini malah dijadikan sebagai topi nasional negaranya. Kalau di Jawa namanya kan caping tuh. Kalau di Vietnam namanya adalah topi non la. Sedangkan baju nasional negara Vietnam bernama Áo Dai yang digunakan untuk kaum wanita. Tuh, kelihatan cantik banget kan? Tahukah kalian jika Vietnam merupakan negara agraris atau pertanian? Vietnam sendiri merupakan negara penghasil beras peringkat 5 dunia di bawah Indonesia. Negara kita sendiri kalau mau impor beras biasanya itu dari Vietnam. Contoh, di akhir tahun 2023, Bulog mengimpor beras dari Vietnam sebesar 24.000 ton. Buat jaga-jaga nih, jikalau petani kita gagal panen, maka beras impor ini akan dijual di pasar-pasar oleh Bulog. Tujuannya agar harga beras di pasar kita tidak mengalami kenaikan. Selain beras, komoditas unggulan pertanian Vietnam adalah kopi. Ya, negara ini merupakan penghasil kopi terbesar kedua di dunia setelah negara Brazil. Nguyen. Yuk kita telusuri yuk sejarah nama Nguyen di Vietnam. Pada zaman dahulu kala, pada tahun 317, seorang perwira militer dari dinasti Jin Timur China bernama Nguyen Phu. Ia bermigrasi bersama keluarganya dari Tiongkok ke Annam atau nama Vietnam saat itu. Nah, dari sinilah asal-muasal nama Nguyen teman-teman. Pada masa zaman kerajaan Dai Viet, patut kalian ketahui jika kerajaan ini dipimpin oleh berbagai dinasti. Salah satunya adalah dinasti Li. Pada tahun 1232, dinasti ini tuh runtuh dan digantikan oleh dinasti Tran. Agar keluarga kerajaan dan marganya tidak dibunuh, keluarga Li mengganti nama keluarganya menjadi Nguyen. Alasannya itu nggak jelas teman-teman. Kemungkinan mereka memilih nama Nguyen secara acak dan karena terburu-buru. Hal ini juga terjadi di tahun 1592 saat dinasti Mac digulingkan. Keturunannya juga berganti nama menjadi Nguyen supaya mereka dan keluarganya aman. Terus kejadian lagi dong teman-teman di tahun 1802. Lucu ini. Saat itu dinasti Nguyen dari keluarga Nguyen menggulingkan dinasti Trin. Nah, biar aman, anggota keluarga Trin mengubah nama keluarganya menjadi Nguyen. Ini nih, gara-gara Nguyen, orang lain namanya berubah menjadi Nguyen.
Akhirnya jumlah keluarga Nguyen pun semakin bertambah. Hal ini ditambahi lagi saat Vietnam di bawah kendali Perancis. Saat itu Perancis mengadakan sensus penduduk dan menemukan banyak warga Vietnam itu yang tidak memiliki nama keluarga. Kemungkinan mereka ini para budak yang tidak tahu marga atau nama keluarganya. Nah, biar mudah, Prancis itu memutuskan untuk ngasih nama Nguyen ke mereka-mereka ini. Tuh kan, gara-gara Prancis nama Nguyen pun semakin banyak teman-teman. Saat ini nama keluarga Nguyen sendiri dipakai oleh lebih dari 40% penduduk Vietnam atau sekitar 38 juta orang. Wow. Coba deh pas kalian liburan atau mengunjungi negara Vietnam, terus di tempat umum kalian panggil tuh, "Woi, Yen, Yen Nguyen." pasti dijamin banyak orang Vietnam yang noleh ke kalian. Pasar cinta. Tahukah kalian jika Vietnam memiliki pasar unik yang bernama Pasar Cinta Cao Phay yang terletak di distrik Meu Phac, Provinsi Ha Giang. Berbeda dengan pasar-pasar lain di dunia, pasar cinta ini khusus untuk orang-orang yang ingin bertemu lagi dengan sang mantan. Asik! Jadi kalau ada sepasang kekasih yang saling mencintai, lalu karena suatu hal mereka itu dipisahkan dan harus menikah dengan orang lain, nah pasar cinta ini digunakan sebagai tempat untuk bertemu mantan kekasih yang masih saling mencintai. Tak jarang pasangan yang sudah menikah pun datang bersama ke pasar ini. Tujuannya jelas untuk bertemu sang mantan mereka. Cakep. Yang unik nih, para warga yang datang ke sini memakai pakaian tradisional. Jadi semakin menarik nih untuk kalian kunjungi. Siapa tahu kalian juga bisa bertemu jodoh orang Vietnam. Yuhu. Tapi ini nih yang harus kalian catat. Pasar Cinta Cao Phay ini tidak buka setiap hari, namun hanya 2 hari dalam 1 tahun, yaitu setiap tanggal 27 sampai 28 bulan ketiga kalender Cina, atau biasanya bertepatan di bulan Mei atau April setiap tahunnya. Kendaraan. Tahukah kalian jika suasana negara ini hampir mirip dengan negara kita Indonesia? Banyak warga yang lebih suka naik sepeda motor dibandingkan jalan kaki. Makanya kalau kalian perhatikan di jalan-jalan Vietnam rame banget tuh dengan motor-motor berseliweran. Tapi ini nih bedanya dengan negara kita Indonesia. Vietnam ternyata memiliki kendaraan lokal buatan dalam negeri. Nih, namanya VinFast. Kemarin saat kunjungan Pak Jokowi ke Vietnam, beliau sampai datang ke pabriknya. Tuh, gede banget pabriknya. Wow, bener-bener niat nih Vietnam. Patut kalian ketahui jika VinFast didirikan pada tahun 2017 dan kini telah memproduksi mobil konvensional, mobil listrik dan sepeda motor listrik. Duh, bayangin tuh, Vietnam aja sudah punya mobil buatan lokal. Masa kita kalah sama negara komunis? Kebiasaan yang unik. Tahukah kalian jika penduduk Vietnam memiliki kebiasaan unik yaitu bubuk siang? Apaan Min yang unik? Biasa aja tuh. Begini teman-teman, kalau tidur siang bagi pengangguran, ibu rumah tangga atau bocil kan sudah biasa tuh. Namun ini para pekerja juga ikut tidur siang. Jadi orang Vietnam ini punya kebiasaan yang bernama Giak Ngu Trua, yaitu tidur siang setelah istirahat makan siang antara jam 12 siang hingga jam 2 siang. Mau orang kantor, anak sekolah, maupun pekerja proyek juga ikut tidur jam segitu teman-teman. Makanya kalau kalian lagi traveling ke Vietnam, coba tuh kalian perhatikan. Di jam siang-siang tersebut pasti jalan-jalan lebih sepi dibandingkan jam yang lain. Wisata di Vietnam. Yuk, saatnya Pai Min ajakin kalian semua traveling keliling Vietnam. Tempat pertama yang akan kita kunjungi adalah ini nih. Wisata andalannya. Pasti tahu kan? Namanya adalah Ha Long Bai atau Teluk Halong. Halong sendiri memiliki arti naga yang turun. Tuh, cakep bener teman-teman.
Kalian tahu jumlah pulau di Halong Bay ini? Jumlahnya sekitar 1969 pulau. Halong Bay adalah tempat yang wajib dan harus kalian kunjungi kalau sedang traveling ke negara Vietnam. Sekarang kita akan menuju lokasi berikutnya. Kali ini kita akan mengunjungi kota Than Po Ho Chi Minh atau biasa kita kenal sebagai Ho Chi Minh City. Kota ini dulunya bernama Saigon, lalu dirubah namanya menjadi Ho Chi Minh untuk menghormati bapak pendiri Vietnam yang bernama Ho Chi Minh atau Paman Ho. Kota ini dulunya digunakan sebagai ibu kota negara Vietnam sebelum akhirnya dipindahkan ke kota Hanoi pada tahun 1976. Kota Ho Chi Minh ini juga menjadi kota terbesar di negara ini, teman-teman. Kota Ho Chi Minh dibangun pertama kali pada tahun 1698 oleh seorang bangsawan yang bernama Nguyen Phoc Tan. Kota ini awalnya dibangun untuk menampung imigran dari dinasti Qing China. Kota ini memiliki luas sebesar 2061,2 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 9.320.866 jiwa. Nih, tempat pertama yang akan kita kunjungi. Basilika Katedral Notre Dame. Sebuah gereja katedral Katolik yang selesai dibangun pada tahun 1880. Next, kita akan mengunjungi Balai Kota Ho Chi Minh. Tuh. Keren banget kan? Balai kota ini dibangun oleh penjajah Perancis di tahun 1902 hingga 1908. Di depan tuh ada patungnya Paman Ho, bapak pendiri negara Vietnam. Di seberang gedung balai kota ini ada bangunan kuno juga tuh. Namanya Gedung Teater Kota Ho Chi Minh. Dari gaya arsitekturnya sudah ketebak kan? Teater ini selesai dibangun oleh Prancis di tahun 1900. Sekarang kita menuju Bui Viet Street atau kawasan malam yang menggoda. Asik. Di sini banyak kafe-kafe yang berjejeran. Bagi kalian yang suka ajib-ajib, cocok nih buat kalian. Tuh, di depan kafe ada orang yang lagi senam cuy.
Kalian yang nggak suka kemaksiatan, kalian bisa datang ke Nguyen Hue Walking Street. Nih, di sepanjang jalan sangat ruame banget teman-teman. Di sini juga ada musisi jalanan, serta ada banyak penjual makanan. Jangan khawatir teman-teman, di kota Ho Chi Minh ini biaya kebutuhannya itu sama kayak negara kita Indonesia. Gimana? Apakah kalian tertarik untuk liburan mengunjungi kota Ho Chi Minh? Harga tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Ho Chi Minh sekitar 2 juta rupiah per orang. Hal unik di Vietnam. Tahukah kalian jika Vietnam memiliki minuman unik, yaitu anggur ular? Minuman anggur dimasukin ke dalam botol, lalu botolnya dikasih ular beracun atau hewan beracun lainnya. Hi, serem euy. Anggur ular ini ternyata telah diminum sebagai pengobatan tradisional ribuan tahun yang lalu. Pertama kali dicatat oleh dinasti Zhou Barat di tahun 771 sebelum Masehi. Olahraga sepak bola adalah olahraga yang paling populer di negara ini teman-teman. Bahkan peringkat FIFA Timnas Vietnam merupakan yang tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya. Tahukah kalian jika Vietnam memiliki salah satu goa alam terbesar di dunia? Goa ini bernama Son Doong yang terletak di Taman Nasional Phong Nha Ke Bang. Tuh, goanya gede banget kan? Goa ini memiliki tinggi maksimal 200 meter serta panjangnya 9 km. Wow. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan